Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Candi Sari, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar sobat-sobat misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Yogyakarta banyak sekali menyimpan sebuah kekayaan budaya dan sejarahnya, serta tak bisa kita pungkiri bahwa di Yogyakarta pun banyak sekali ditemukan situs-situs atau petilasan peninggalan-peninggalan budaya dan sejarah yang sangat beraneka ragam. Masing-masing peninggalan sejarah tersebut memiliki banyak legenda, hikayat maupun mitosnya yang beredar di tengah masyarakat. Dan salah satu peninggalan budaya serta sejarah tersebut adalah sebuah bangunan candi yang berada di Dusun Bendan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang biasa dikenal dengan nama Candi Sari atau Candi Bendan. Candi Sari ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, yakni pada zaman Kerajaan Medang di masa pemerintahan Rakai Panangkaran, yang pada masa pembangunan Candi Sari ini bersamaan pula dengan masa pembangunan Candi Kalasan. Candi Sari dan Candi Kalasan memang memiliki banyak kemiripan, baik dari segi arsitektur maupun reliefnya. Keterkaitan Candi Sari dengan Candi Kalasan dijelaskan dalam sebuah prasasti Kalasan di tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Pada zaman dahulu, untuk pemujaan Dewa Tara dibangunlah sebuah Candi Kalasan, sedangkan untuk asrama bagi pendeta Buddha dibangunkan Candi Sari yang fungsinya sebagai asrama atau tempat tinggal, dan hal tersebut dapat terlihat dari bentuk bangunan candi, terutama pada bagian yang ada di dalamnya. Candi Sari ini merupakan bangunan candi peninggalan agama Buddha yang dapat terlihat dari stupa yang terdapat di bagian atas atau puncak dari bangunan candi. Candi Sari ditemukan kembali pada abad ke-20 dalam keadaan rusak berat, dan proses pemugaran candi yang pertama dilaksanakan pada tahun 1929 hingga 1930. Tetapi dalam pemugaran Candi Sari ini pun hasilnya belum sempurna, dalam artian pemugaran tersebut masih belum berhasil mengembalikan keutuhan dari bangunan seperti candi aslinya. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya bagian candi yang hilang, dan selain itu ketika pertama kali ditemukan juga terdapat bagian-bagian bangunan yang sudah rusak termakan usia, terutama yang bukan terbuat dari batu. Pada abad ke-19 Masehi, sekitar 130 meter dari Candi Kalasan telah ditemukan reruntuhan candi yang menurut perkiraan sebagai tempat tinggal dari para pendeta. Bangunan Candi Sari sekarang ini yang terletak tidak jauh dari Candi Kalasan hanya merupakan sebagian saja dari kumpulan candi yang telah hilang.
Dahulu diperkirakan terdapat pagar batu yang mengelilingi candi, dan di pintu candi ada sepasang patung atau arca Dwarapala yang sedang memegang gada serta ular seperti yang terdapat di wihara Candi Plaosan. Candi Sari berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17,30 kali 10 meter, walaupun konon denah dasar asli lebih panjang dan lebih lebar dikarenakan pondasi kaki yang asli menjorok keluar sekitar 160 meter. Tinggi keseluruhan Candi Sari dari permukaan tanah sampai puncak stupa adalah 17-18 meter, dan gerbang candi yang lebarnya kira-kira sepertiga dari lebar dinding depan serta tingginya separuh dari tinggi dinding candi sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya bekas tempat bertemunya dinding pintu gerbang dengan dinding depan. Candi Sari ini konon menurut cerita aslinya memang merupakan bangunan bertingkat 2 atau bahkan 3. Pada lantai atas dahulunya konon digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk kepentingan keagamaan. Sedangkan pada lantai bawah digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti belajar mengajar, diskusi, dan sebagainya. Tembok Candi Sari ini juga dilapisi dengan Vajralepa atau Brajalepa, yakni lapisan pelindung yang juga didapati pada dinding-dinding Candi Kalasan. Bangunan dari Candi Sari ini dari luar sudah terlihat bahwa tubuh candi ini terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu dengan adanya dinding yang menonjol dan melintang seperti sabuk yang mengelilingi bagian tengah tubuh dari Candi Sari. Pembagian itu pun diperjelas dengan adanya tiang-tiang rata di sepanjang dinding tingkat bawah dan di relung-relung tiang di sepanjang dinding tingkat atas. Relung-relung di sepanjang dinding luar candi baik di tingkat bawah maupun atas saat ini dalam keadaan kosong, dan diperkirakan relung-relung tersebut tadinya dihiasi dengan sebuah arca-arca Buddha. Pada bagian dinding Candi Sari dipenuhi dengan pahatan berbagai bentuk seperti kinara-kinari atau manusia burung, suluran, dan kamuda atau daun serta bunga yang menjulur keluar dari sebuah jambangan bulat. Di atas ambang jendela dan relung-relung dihiasi dengan kalamakara tanpa rahang bawah dalam bentuk yang sangat dekoratif serta jauh dari kesan seram. Seperti halnya yang terdapat pada dinding Candi Kalasan, pada dinding Candi Sari pun juga dilapisi oleh lapisan Vajralepa yang berfungsi memberikan warna cerah dan sebagai pengawet batu. Pintu masuk berada di tengah sisi bangunan yang panjang berada di sebelah timur, dan aslinya ambang pintu di dinding Candi Sari tersebut terletak dalam bilik panampi yang menjorok keluar. Saat ini bilik penampi tersebut sudah tidak tersisa, sehingga pintu masuk ke ruang dalam candi pun dapat langsung terlihat. Hiasan bingkai dan kalamakara di atas ambang pintu sangatlah sederhana, karena hiasan yang indah terletak di dinding luar bilik pintu. Atas dari Candi Sari pun berbentuk persegi datar dengan hiasan 3 buah relung di masing-masing sisi, dan bingkai relung pun juga dihiasi dengan pahatan sulur-suluran, serta di atas ambang relung juga dihiasi dengan kalamakara. Puncak dari Candi Sari berupa deretan stupa yang terdiri atas sebuah stupa di setiap sudut dan di sebuah pertengahan sisi atap.
Marilah kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya Candi Sari ini bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Candi Sari ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.